Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua kita berada dalam keadaan yang sehat sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada umumnya perbuatan memberi diyakini mendatangkan kebahagiaan. Namun apakah semua pemberian mendatangkan kebahagiaan bagi si pemberi? Bila pemberian itu tidak tulus, tentu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi si pemberi. Misalnya, kita memberi karena mengharapkan suatu imbalan atau paling tidak si penerima memberikan ucapan terima kasih atas pemberian kita. Bila si pemberi sangat berharap diberikan ucapan terima kasih atau dibalas dengan sesuatu dari si penerima, maka si pemberi tidak benar-benar memberi. Mengapa? Karena di sini pemberi sedang mempertukarkan sesuatu yang diberikan kepada si penerima. Menurut Derrida, seorang filsuf Prancis, pemberian tidak lepas dari motif ekonomi atau motif hitung-hitungan. Orang cenderung tidak dapat memberi tanpa mengharapkan kembali. Bagaimana jika pemberian itu mendatangkan kebahagiaan bagi si penerima? Apakah ini layak disebut pemberian? Ya, jawab Derrida. Ketika si pemberi mengarahkan perhatian hanya kepada si penerima dan tidak kepada dirinya sendiri, dan ketika si pemberi tidak mengedepankan motif ekonomi atau hitung-hitungan dalam tindakannya ketika dia memberi, maka yang diberikan oleh si pemberi itu sungguh disebut pemberian. Beberapa peristiwa di negeri ini yang berkaitan ricunya acara pemberian bantuan menandakan bahwa para penerima bantuan itu tidak sungguh-sungguh diperlakukan sebagai subjek bagi si pemberi, tetapi sekedar objek keuntungan. Maka apa yang diberikan si pemberi tidak mendatangkan keuntungan, apalagi kebahagiaan yang sebenarnya. Itu hanya menjadi sarana meraih keuntungan atau demi kepentingan pribadi si pemberi. Sejatinya sebuah perbuatan pemberian membuat si pemberi dan si penerima tidak hanya berbahagia, tetapi mereka dapat saling berelasi, relasi yang saling menguntungkan dalam persekutuan yang erat dan solidaritas yang kuat. Dalam relasi saling menguntungkan, motif ekonomi dan hitung-hitungan sebagai wujud mencintai diri sendiri tidak berlaku. Dalam relasi yang saling menguntungkan, motif yang dipakai adalah motif cinta kasih yang akrab karena pribadi pemberi dan pribadi penerima dalam satu persekutuan yang erat. Perbuatan memberi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Kristen yang mau menempuh jalan Kristus secara sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat Filipi, khususnya di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20, ia juga mengungkapkan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh jemaat kepada dirinya. Dari ungkapan terima kasih ini kita dapat menyimpulkan antara Paulus, penerima bantuan, dan jemaat di Filipi, pemberi bantuan, telah terjadi relasi saling menguntungkan. Dalam satu persekutuan yang erat, apa yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus adalah pemberian yang tulus. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka itu memberi bantuan dengan mengarahkan perhatian hanya kepada diri Paulus dan terutama kepada Injil Kristus. Oleh karena itu, jemaat itu memberi bantuan bukan hanya berupa materi atau uang, tetapi juga orang sebagai teman pelayan dari Paulus, yaitu dalam diri Epafroditus. Tentu saja jemaat di Filipi memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun, termasuk ucapan terima kasih dari Paulus.
Namun Paulus tetap memberikan ucapan terima kasih. Di sini kita memahami bahwa ungkapan rasa terima kasih merupakan wujud dari rasa sukacita yang besar yang telah memenuhi Paulus, sehingga mendorongnya untuk menuliskan surat terima kasih. Rasa sukacita itu pada kenyataannya lahir karena adanya persekutuan erat di dalam Tuhan. Suatu persekutuan di mana tindakan memberi tidak bisa dipisahkan dari motif cinta kasih yang tulus. Apalagi Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan bagi kita dengan memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang suka memberi. Amin.